Selamat datang di Kamus Con. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di edisi kali ini saya akan membahas satu pertanyaannya yang dikirim oleh Ibu HN ya melalui komen YouTube. Saya bacakan ya. Maaf saya pemula, boleh tolong jelaskan untung ruginya average down saham blue chip. Bukankah saham blue chip itu walaupun turun, dia pasti akan naik kembali? Apakah sama dengan konsep nabung saham, di mana saya setiap bulan masih cicil saham blue chip itu? Nah, kalau ditanya mengenai apakah konsep nabung saham itu sama dengan average down, kalau saya jawab beda. Mengapa ya? Kalau nabung saham itu kan kita tiap bulan cicil beli saham tertentu ya. Tidak peduli dia naik atau turun, kita cicil beli. Namun sebelum kita nabung saham, kita harus mengetahui fundamental saham tersebut dan apakah pada saat kita mau mulai mencicil, harga saham itu termasuk mahal. Contohnya sekarang BCA. Gak mungkin kan BCA pada saat dia break all time high, kita baru mulai mencicil saham BCA. Ya saya rasa sih tidak mungkin ya. Ya pasti kita ada mempelajari dulu, mencari tahu dulu fundamentalnya bagaimana, ya pergerakan harganya tertinggi berapa, dia terendah berapa, mungkin di range tengah-tengahnya itu kita mulai cicil. Nah, untuk menjawab untung ruginya average down ini, saya akan membuatkan simulasi untuk Ibu HN ya. Saya coba pilihkan sebuah saham blue chip dan saya berusaha netral ya dalam menjelaskan untung rugi average down itu. Ya ini sahamnya kan dia naik ya, dia naik tertingginya di 8.800 ya. Saya anggap orang ini tidak beli pada saat harga tertingginya ya, dia masih memantau. Dia masih memantau. Ya kemudian turun ya. Dia sideways, waktu sideways pun dia tidak tergoda beli ya. Kita anggap ini trader pemula yang cukup beruntung. Nah, pada saat dia turun pun dia belum tergoda. Dia turun sampai ke 7.800-an pun dia belum tergoda. Walaupun dari 8.800 turun ke 7.800 itu sudah turun 1.000 ya. Dia belum tergoda. Ini tradernya hebat, ini mentalnya kuat ya. Ini nah diskonnya sudah 2.000 ya. Dia menunggu diskon yang lebih besar ternyata ya. Nah pada tanggal 3 Maret ya di candle ini dia mulai masuk. Ya anggaplah dia mengerti candle sedikit-sedikit karena ini candle doji. Kemudian hari ini dia candle hijau ya. Sebenarnya belum terkonfirmasi karena candle hijaunya kecil ya. Harusnya dia harus lebih besar, minimal setengah dari candle merah ini. Tapi oke lah, kalau untuk pemula dia masuk di sini 6.800 sudah bagus lah ya. Oke, saya catat ya. Ya ini ya, dia beli di harga buy 1 ya 6.800. Anggap dengan modal 10 juta 200 lah, 10 juta lah lebih kurang seperti itu ya. 15 lot lah berarti dia dapatnya. Harga average-nya ya masih 6.800 ya. Tadi kita lihat harga tertingginya kan 8.800 ya. Mungkin dia target TP-nya kan di sana ya. Oke, target TP di 8.800. Dengan demikian ya dia berharap bisa cuan 29,41% kalau bisa kembali ke 8.800. Artinya dia cuan 3 juta ya. Setelah dia beli di sini ternyata turun ya teman-teman traders, turun. Setelah turun dia sideways lama di sini. Jadi dia tergoda beli lagi pada saat di sekitaran harga 6.500 ya. Ini saya catat ya. Buy 2-nya di 6.500 ya, sama modalnya lebih kurang 10 juta ya. Biasanya ini saya pakai contoh yang netral. Kenapa? Umumnya orang average down itu di buy 2-nya itu dia akan lipat ya biasanya ya. Tapi saya anggap ini trader hebat, mentalnya kuat. Ya average down itu 10 juta, 10 juta, 10 juta supaya nafasnya bisa panjang lah, kita anggap gitu ya. Pada saat dia beli di harga 6.500, dia sudah memiliki 31 lot dengan average harga di 6.645. Oke, kita lanjut ya. Dia sideways di sekitaran harga ini, sideways. Jebol. Waktu jebol, ini trader tidak gegabah ya. Ini trader hebat, tidak gegabah. Turun. Nah, sampai di saat 6.000 inilah
di titik psikologis ini kan dia mulai tergoda ya kan. 6.000 loh coy, harga saham blue chip 6.000 coy. Gua nambah dah sedikit. Oke, saya catat ya. Ya, dia di buy 3 ini dia 6.000, dia dapat 17 lot, ya 10 juta sekian juga ya. Anggap dia hebat, dia tidak melipat-lipatkan, dia stabil ya. Jadi nilai average-nya menjadi 6.400 sekian untuk mendapatkan target TP di 8.800. Jadi ya masih sangat logis ya. Saya berusaha netral ya, saya ambil contoh yang tidak seperti mereka yang gegabah turun average. Enggak, ini saya anggap ini dia mengerti sedikit-sedikit support resisten lah ya, kita anggap ya. Nah, di 6.000 jebol, dia masih tenang dulu ya, tidak langsung average down. Dia masih tenang, ini pada saat turun mantul lagi sampai ke 6.000 ya, modal dia belum dapat, dia nggak bisa jual ya, terpaksa dia hold. Anggap dia adalah trader yang sangat beruntung ya. Dia belinya pada saat di sini dia lihat, wah turun dia mantul ini ya. Dia belinya di 4.800. Buy 4 karena dia belinya dari 6.000 turun ke 4.800, diskonnya bertambah 1.200. Ini trader hebat ini. Dia dapat 22 lot. Jadi 10.500.000 sekian modalnya ya. Dengan demikian modalnya menjadi lebih murah. 5.900 sekian ya teman-teman traders. Untuk mengejar target TP-nya dia masih optimis di 8.800. Namun dia lupa. Dia sudah harus mengeluarkan 41 juta sekian untuk membeli saham yang turun terus. Walaupun murah ya, tapi turun terus. Tapi nggak apa-apa, kita anggap dia melihat ke profitnya karena target dia kan profit. Karena target dia di profit yang 48,94%, kalau bisa balik ke 8.800, hasilnya lumayan ya. 40 juta sekian modal gue bisa dapat 20 juta sekian. 1 tahun pun gue tunggu katanya. 1 tahun pun gue ikhlas tunggu. Tenang saja katanya. Nah, pada saat itu floating loss-nya sudah lumayan ya. Modal awal dia 6.800, sekarang menjadi 5.900 sekian. Kalau untuk kembali saja ke 6.800, dia sudah floating loss 15,09%. Artinya dia sudah floating loss 6 juta sekian ya. Dia average ya, dia beli di harga murah. Begitu dia masuk, dia sudah rugi 15%. Ya berarti membeli kerugian 15% ya, minus 15% untuk fight mendapatkan 48,94%. Kita lanjut lagi. Ini trader hebat nih, turun begitu dia pun nggak tergoda untuk beli, nggak tergoda ya. Nah, sampailah di sini dia sideways begini ya, dia mulai tergoda ya di 4.180 yang merupakan garis support juga. Dia anggap support ini lumayan kuat ya. Jadi dia belilah di sini lagi ya. 4.180. Kita catat lagi. Tanpa terasa sudah buy 5. 4.180 dia dapat 25 lot ya dengan nominal yang sama 10 juta sekian ya. Nah, dengan demikian modalnya menjadi lebih murah lagi ya. Jadi modalnya menjadi 5.400 sekian ya. Dengan target TP yang masih optimis. Tadi kan dia bilang 1 tahun pun gua tunggu katanya kan. Ini saya beri contoh pun anggap ini adalah trader yang pemula, tapi ya psikologi tradingnya sudah ada. Dia nggak gegabah turun beli, dia masih bisa menunggu sampai harganya dia rasa murah, dia akan beli lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah itu turun terus sampai ke 3.800 ya titik terendahnya. Ini saya anggap ini adalah trader pemula yang beruntung. Dia dapat membelinya di 3.800. Pada di 3.800 ya dia beli ya, pada mantul inilah kita anggap ya dia beli. Nah, buy 6 ya. Dia beli di 3.800, dia dapat 27 lot. Karena kita anggapannya dia stabil lah ya. Dia stabil, average-nya itu di 10 juta sekian. Kalau dia average-nya pakai sistem lipat, dia sudah kehabisan napas pada saat cicilan ketiga, keempat, kelima. Ini saya netral ya, saya anggap dia stabil, dia cicilannya stabil. Nah, modalnya menjadi 5.087 sekian ya.
Target profitnya dia masih pede ya, masih pede di 8.800. Ini saham blue chip, fundamental bagus. Produknya dikonsumsi orang, bukan kaleng-kaleng ya kan. Kalau berhasil kembali ke 8.800, ya maka trader pemula ini akan mendapatkan profit 72,97%, yaitu 45, sekian juta ya teman-teman traders. Bisnis apa yang dalam 1 tahun bisa memberikan profit yang 72 sekian persen? Itu mungkin pemikiran dari si trader ini ya. Fight katanya. Nah, pada saat dia beli di cicilan yang ke-6 ini, secara tidak langsung dia sudah membeli kerugian minus 33,66%, yaitu begitu dia beli, kerugian di depan mata sudah 20.890.000 ya teman-teman traders. Kita lanjut lagi ya teman-teman traders. Setelah dia beli di 3.800, nah mulai naik tuk tak naik. Nah, ini dia menyentuh 5.400 dua kali ya di tanggal 14 Oktober sampai dengan 15 Oktober. Jadi, saya ada catat di sini juga ya. Jadi kesempatan exitnya yang pertama itu ada di tanggal 14 dan 15 Oktober ya. Berarti kalau dari tanggal dia mulai beli 3 Maret sampai ke tanggal ini adalah sudah sekitar 7 bulan lebih ya teman-teman traders. Dengan modal yang dikeluarkan 62 juta sekian. Oke. Nah, kalau dia mau menjualnya di 5.400, maka dia masih mendapatkan profit 6%. Total profitnya adalah 3.800 sekian. Tapi ini belum termasuk fee jual beli ya teman-teman traders. Ini saya hanya kalikan saja ya. Nah, dia masih mendapatkan profit 3 juta sekian, artinya 6% dari 62 juta sekian. Menurut teman-teman traders, apakah dia akan jual? Karena target dia 8.800. Ini adalah saham blue chip loh. Kita anggap dia tidak jual karena jauh sekali. Masa saya profit 6,14% sementara saya berpeluang mendapatkan 72, sekian persen. 45 sekian juta. Masa saya tukar dengan 3 juta sekian? Tak mau. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ya teman-teman traders. Kisah ini masih berlanjut. Tapi sudah mau berakhir. Nah, setelah menyentuh ini 2 kali, setelah dia pertimbangkan tidak jadi jual, turun lagi ya. Jadi anggaplah dia belinya pada saat dia di 4.400 di sinilah ya. Karena dia lihat, wah ini lompat kodok dia ya. Dia close-nya kan di sini dia lompat kodok. Jadi dia tergoda beli di sini di 4.400. Ada alasan belinya nih teman-teman traders. Dia close-nya kan di sini. Begitu open dia lompat kodok. Wah ini udah mau naik lagi nih. Dia beli ya di 4.400. 4.400 dia dapat 23 lot. Ya, kalau dikalikan bulat-bulat tanpa fee itu adalah 10.120 ya. Menjadi lebih murah average down modalnya ya. Menjadi 4.978. Balik saya mengulang, dia average down itu berarti dia membeli kerugian 36,58% untuk mendapatkan untung 76 sekian persen. Gimana menurut teman-teman traders? Lanjut lagi ya. Ya, ini adalah akhir dari skenario. Setelah dia beli ini kan naik ya, naik, oke. Naik sampai 4.800 sekian, nggak bisa jual dia. Pengen jual tapi nggak bisa, cut loss bajingan, nggak tega dia cut loss. Turun lagi. Sampai di 4.180 walaupun mantul dia kuat ya, dia kuat. Tidak beli, tidak tergoda. Gua udah ada di 4.180 kan, nggak beli. Ini dia joget-joget di sini pun nggak beli. Gua udah punya di 4.180. Kuat ini mentalnya. Turun sampai di 3.800 pun dia udah tergoda pengen beli tapi tidak mau. Saya sudah punya katanya. Sudah turun mantul joget-joget di sini. Saya anggap dia beruntung. Dia dapat beli di harga termurah yaitu di 3.360 ya. Perasa dia sideways-nya di sini. Dan ini adalah contoh terakhir dari kisah ini ya teman-teman traders. Karena kalau kita lanjut lagi nggak akan habis-habis. Saya catat. Ini pun udah tanpa terasa udah buy 9. Udah pembelian ke-9-nya. Dia dapat 35 lot karena dia anggap ini sudah murah. Patternnya terbentuk double bottom. Dia tambah sedikit. Dia di sini dia belinya lebih banyak sedikit. 11 juta sekian lah dia belinya ya.
Jadi total modal yang sudah dia keluarkan itu adalah 83.950.000. Total lot yang dia kantongi adalah 180 lot ya, dari bermula 15 lot, bermula dari 10.200.000, sekarang membengkak menjadi 83.950.000. Modalnya menjadi 4.600 sekian. Target profitnya dia masih optimis di 8.800. Dia berpeluang mendapatkan 88,68% ya. Total profitnya bakal menjadi 74.450.000. Namun banyak yang sering kita lupa ya, yaitu begitu kita average down, kita membeli kerugian di depan mata, yaitu floating loss minus 45,8%. Jadi lebih kurang 1 banding 1, sekian, nah anggap 1 banding 2. Teman-teman traders silakan nilai apakah ini worth it, apakah ini masih cocok kita menggunakan sistem average down. Silakan komen di kolom komentar ya teman-teman traders. Kita lanjut lagi lihat chartnya. Setelah dia beli di 3.360 ya, dia sangat beruntung, naik terus ya, naik. Nah, ada 2 kesempatan dia exit, yaitu di tanggal 20 Mei ya, ada menyentuh di 5.100 dan di 21 Juni menyentuh di 5.100. Itulah harga tertinggi yang kedua ya. Setelah itu tidak ada lagi menyentuh sampai 5.100, paling 5.000 sekian dia sudah turun kembali. Saya anggap ini adalah trader yang beruntung. Kesempatan exitnya yang kedua ini adalah di 5.100. Modalnya sudah bengkak menjadi 83.950. Kesempatan diberikan 2 kali, 20 Mei dan 21 Juni 2022. Dia mulai belinya 2021 ya, tanpa terasa sekarang sudah tahun 2022, artinya dia sudah hold 14 sampai 15 bulan. Menurut teman-teman traders, si trader ini apakah jual di 5.100, exit, atau masih hold? Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman traders. Kalau saya di posisi tradernya, saya akan exit. Mengapa saya akan exit? Ya, dananya ini saya akan gunakan untuk membeli saham yang lebih bagus, yang uptrend. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman traders, mengapa saya tidak menyarankannya ataupun kurang setuju dengan sistem average down, terutama average down di saham yang sedang downtrend ini ya. Kalaupun mau average down-nya di saham yang sedang uptrend, dan lebih bagus kita cut loss dan dananya kita beli saham-saham yang sedang uptrend, yang berpeluang untuk memberikan cuan. Nah, kalaupun ini dia jual, dia cuma dapat 9, sekian persen, modalnya sudah besar teman-teman traders. Hanya mendapatkan 7 juta sekian ya. Nah, bayangkan kalau di saat 6.800 itu dia kalau jebol stop loss, dia jual ya, sekian banyak dananya itu masih bisa dibelikan saham-saham lain yang bisa memberikan dia cuan yang lebih besar. Nah, oleh sebab itu, bagi teman-teman traders, tidak saya sarankan average down, apalagi di saham yang downtrend. Kalau di saham yang uptrend, mau average down ya silakan. Kalau seandainya setelah average down, saham itu ternyata jebol supportnya ataupun jebol stop loss teman-teman traders, ya sebaiknya tega-tega lah di cut loss. Daripada seperti ini, contohnya ini adalah skenario yang happy ending saya bikin ya. Masih punya 2 kesempatan exit walaupun profitnya tidak terlalu besar seperti harapan dia pertama ya. Nah, oleh itu teman-teman traders, kalau untuk traders dilarang keras average down. Semoga penjelasan ini ya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman traders, lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya dari average down. Teman-teman traders jawab sendiri ya. Ini saya sudah bikinkan contoh yang happy ending. Mengapa saya bilang saya berikan contoh yang happy ending? Karena nih buy-nya nggak membabi buta. Nah, buy-nya jaraknya jauh ya teman-teman traders. Saya tidak bisa membayangkan kalau dari 8.800 begitu turun 7.800 sudah mulai cicil.
itu belum bisa exit ya teman-teman traders. Ini saya bikinkan yang happy ending. Ya, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.